Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Ridha SPD, guru mata pelajaran fikih di MTSN 9 PD, Kecamatan Gempang, Kabupaten PD, Provinsi Aceh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1 jurusan Fikih pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240199100441. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 7 dengan materi Salat Sunnah dengan model pembelajaran PBL. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Oke, baiklah. Kalau sudah siap, semangat kan belajarnya? Tes dulu. Semangat pagi. Kelas bersih. Pakaian. Oke, bagus. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelas, silakan. Cek kehadiran guru. Hadir semua? Hadir. Tidak ada yang alfa? Tidak ada yang miskin? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi saat pembelajaran dimulai, kita tidak boleh berbicara selain membahas materi. Ya, silakan bertanya, silakan menjawab, silakan berdiskusi tentang materi yang akan kita pelajari. Di luar daripada itu, di stop dulu. Oke? Sekarang keluarkan perlengkapan belajarnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas materi salat sunnah makan. Minggu kemarin kita udah bahas kan materi tentang salat sunnah. Masih ingat kan pengertian salat sunnah? Oke. Kemarin apa pengertian salat sunnah? Masih ingat salat sunnah apa artinya? Apa? Salat yang tidak diwajibkan namun memiliki keutamaan yang sangat besar saat dilaksanakan. Oke. Jadi di sini ada yang pernah melaksanakan salat sunnah,
Ya, bersama siapa kalian melaksanakan salat sunnah? Ya. Bersama siapa? Berjamaah. Sama ibu. Bagus. Berarti salat sunnah itu tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama. Baik berdua, bertiga, yang intinya berjamaah itu boleh. Ya, oke. Salat sunnah apa saja yang pernah kalian laksanakan? Salat duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah, apa lagi? Salat tahiyatul masjid, bagus. Apa lagi? Ada yang lain? Salat tarawih, oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang salat sunnah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis ketentuan salat sunnah serta mengamalkannya dengan baik dan benar. Kita analisis apa yang perlu kita analisis, yaitu pertama, kalian bisa menjelaskan apa pengertian salat sunnah, kemudian hikmah salat sunnah, macam-macam salat sunnah, serta bisa mempraktikkan salat. Sekarang kita akan bahas sedikit apa itu pengertian salat sunnah. Kemarin sudah kan kita bahas kembali. Salat sunnah adalah salat yang tidak diwajibkan. Kenapa? Karena sunnah. Ya. Oke. Seperti yang kita jelaskan kemarin, salat sunnah adalah salat yang tidak diwajibkan, namun disunnahkan atau dianjurkan untuk kita laksanakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan salat sunnah dalam sehari semalam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad akan meneladani apa yang beliau laksanakan juga, ya. Nah, salat sunnah ini dia ada yang mengiringi salat fardu, ada yang terpisah, ya kan? Kita akan bahas pembagian salat sunnah. Oke. Pembagian salat sunnah ada berapa? Ada 2. Yang pertama, salat sunnah muakkad. Berarti salat sunnah muakkad ini adalah salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat jarang meninggalkan salat sunnah muakkad ini, sehingga salat sunnah muakkad ini sangat dikuatkan. Oke, paham? Kemudian yang kedua, salat sunnah ghairu muakkad. Apa itu salat sunnah ghairu muakkad? Salat sunnah yang ada yang tahu salat sunnah muakkad itu ada berapa macam? 5 apa saja? Bagus. Pembiasaan membaca sebelum belajar itu harus dibiasakan, ya. Jadi di rumah kalian pasti belajar kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi salat sunnah muakkad ini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Kemudian nanti ada salat sunnah apa tadi? Salat malam. Itu salat tarawih, tahajud, apa lagi? Witir. Oke, nah salat sunnah rawatib itu salat yang mengiringi salat apa? Mengiringi salat wajib. Bagus. Salat sunnah rawatib adalah salat yang mengiringi salat wajib. Ini adalah 5 waktu salat sunnah sebelum dan sesudah salat wajib yang muakkad. Ya, ada 5
waktu. Berarti kalau dijumlahkan ada berapa? 12. Disamakan 12. Ada juga hadis yang menjelaskan 10. Itu boleh juga. Ya, semampu kita. Kemudian salat sunnah muakkad yang kedua, yaitu salat sunnah lain atau malam. Salat apa saja itu? Seperti tadi yang disebut. Tarawih. Siapa di sini yang pernah melaksanakan salat tarawih? Semua alhamdulillah. Salat tarawih dilakukan sendiri atau berjamaah? Kalau sendiri boleh? Boleh. Tidak boleh, tapi lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Kalau salat witir, salat yang untuk salat ibadah pada siang dan malam tersebut. Ya. Kalau tahajud, salat di sepertiga malam. Jadi sebelum salat witir kita tahajud ditutup dengan witir. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kemudian salat sunnah muakkad yang ketiga ada salat sunnah. Apa sih itu? Ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Salat 2 hari raya. Kapan saja? Idul Fitri, dan Syawal dan juga kalau 1 Syawal itu hari raya apa? Idul Fitri. Oke. Ini gambarannya. Salat malam. Salat yang dilaksanakan di sepertiga malam. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai-nilai positif dari salat sunnah. Yang pertama, ketika kita melaksanakan salat sunnah, itu dapat melatih kita agar kita senantiasa terbiasa dengan kedisiplinan. Karena salat sunnah juga memiliki waktu-waktu tertentu kan? Sama seperti salat wajib. Jadi kebiasaan disiplin kita akan terbentuk. Kemudian nilai positif lainnya yaitu kesabaran. Meskipun kita bangun tengah malam, kita sabar, terbiasa, selalu merasa bersyukur, sabar. Ya, untuk memperoleh pahala tambahan. Kemudian nilai positif lainnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak hanya salat wajib, tapi salat sunnah juga dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan hati, kemudian hikmah salat sunnah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Kemudian mendapat pahala tambahan. Kemudian apa lagi? Kemudian salat sunnah itu juga dapat menghapus. Oke, kita tonton sedikit video tentang niat salat sunnah rawatib. Disimak ya. Oke, membersih kaki atau mensholat sunnah rawatib ya. Gurunya kan sudah bisa. Bisa. Niat, saya bacakan yang harus saya dapatkan. Niat, sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnah subuhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnah zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Wah, hebat ya cucu kakek. Tapi kakek mau tahu, kenapa kamu mau melakukan sholat sunnah rawatib? Karena kata Pak Ibu, sholat sunnah rawatib itu banyak wilayahnya. Di antaranya, dapat menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, dapat menghapus dosa yang pernah dilakukan, dapat mencegah dari perbuatan buruk, dan masih banyak lagi hikmah yang ada pada sholat
sunnah rawatib. Oh, benar-benar pintar ya cucu kakek. Iya dong, Kek. Kan sudah belajar di sekolah. Yuk, Kek, sekarang kita ke masjid. Udah membahas waktu sholat nih. Ayo, cu. Oke. Dari niat tersebut, nanti kalian akan mempraktekkan. Niat itu ada di modul yang sudah Ibu bagikan ya. Sekarang kita ke kegiatan diskusi. Ibu akan berikan satu masalah kepada kita. Apa masalahnya? Jika di sekolah kita ini kalian dipilih sebagai duta salat sunnah, ya. Jadi kita kan tahu manfaat salat sunnah itu apa, ya kan? Nah, tapi ada di antara teman-teman kita yang masih meninggalkan salat sunnah. Nah, jika kalian dipilih sebagai ataupun jika kalian adalah anggota duta salat sunnah di madrasah, bagaimana cara kalian membuat atau membawa kawan-kawan kalian agar mau melaksanakan dan bersemangat melaksanakan salat sunnah, ya? Nanti kalian akan mencari penyebabnya terlebih dahulu, kemudian apa dampaknya, kemudian kalian cari solusinya, bagaimana cara membuat teman-teman kalian mau melaksanakan salat sunnah, oke? Nah, kalian boleh berdiskusi, waktunya 20 menit dari sekarang. Yang akan dinilai nanti adalah kecerdasan kalian, kemudian kepahaman kalian terhadap materi dan keaktifan kalian, ya. Silakan dimulai. Silakan lihat modul untuk mencari data-data yang diperlukan. Silakan mengotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisyatul Inayah. Perkenalkan, nama saya Karifudin. Kami ingin mempresentasikan penyebab, dampak, dan solusi untuk orang yang tidak berminat sholat sunnah.
Penyebabnya, malas berlepas sepatu, malas berwudu, tidak mengetahui tata cara yang benar dalam sholat sunnah. Kurangnya pemahaman akan keutamaan sholat sunnah. Dampaknya terlewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala tambahan. Menurutnya kualitas hubungan dengan Allah, kurang mendalami makna spiritual dari ibadah. Salahnya mengatur waktu lebih baik agar bisa melaksanakan sholat sunnah. Mengajak keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah. Mengadakan kajian atau diskusi tentang manfaat sholat sunnah secara rutin. Menanyakan penyebabnya tadi apa saja? Penyebabnya malas berlepas sepatu, misalnya di sekolah. Malas berwudu, tidak mengetahui tata cara yang benar dalam salat sunnah. Kurangnya pemahaman akan keutamaan salat sunnah. Tidak mengetahui tata cara, tidak bisa berniat, tidak bisa berdoa, doanya apa, niatnya apa. Kalau dampak, terlewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala tambahan. Menurunnya kualitas hubungan dengan Allah. Kurang mendalami makna spiritual dari ibadah. Spiritual itu kurang mendalami agama. Makna agama spiritual dari ibadahnya. Menurunnya kualitas hubungan dengan Allah. Tidak sholat. Sekarang sholat wajib pun nggak ada, apalagi sholat sunnah. Paham? Pak, ada yang lagi? Sudah, oke. Kita praktiknya di depan. Sekarang kalian praktekkan salat yang kalian tadi. Salat apa tadi? Dan dia mati. Mak dia mati. Oke, silakan. Salli sunatan maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa mil'ul ardi wa ma shi'ta min shay'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wadhkurni warfa'ni warzuqni wa'adini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu sayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah hasil dan praktek kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kawan-kawan kita. Baiklah, kita istirahat sejenak dengan melakukan satu aktivitas. Coba semua. Oke, kita akan bermain melatih konsentrasi ya. Nanti clue-nya ada 4. Yang pertama, jika ibu bilang apel, maka kalian jongkok. Oke, jadi berdirinya tegak, jangan dekat meja. Ya, berbaris saja. Berbaris. Oke. Kalau ibu bilang apel, maka jongkok. Oke. Kemudian, kalau ibu bilang anggur, maka kalian tertawa. Hahaha. Oke. Kalau ibu bilang jeruk, maka kalian lari di tempat. Oke. Kalau ibu bilang nanas, maka kalian jadi patut diam. Nanas itu diam. Oke. Konsentrasi dimulai. Apel, jeruk, bagus. Apel, jeruk, anggur, jeruk. Oke, silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita tadi membahas tentang apa? Salat sunnah. Apa itu salat sunnah tadi? Salat yang tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Oke, sekarang hikmah. Tadi hikmahnya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa hikmah dari salat sunnah? Mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala. Kemudian ada juga menghapus dosa, apalagi memberikan ketenangan. Bagus. Jadi setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang sholat sunnah? Sangat senang, alhamdulillah, bahagia. Bagus, alhamdulillah. Jadi kalian senang ya belajar hari ini ya? Oke. Jika ibu menanyakan berapa bintang yang ingin kalian berikan untuk diri kalian sendiri terhadap usaha kalian? 1.100 bintang. Tidak terbatas. Bagus, masya Allah, tabarakallah. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan lihat. Minggu depan kita akan membahas kisi soal. Oke? Jadi untuk pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.